Baik, kita pindah ke Perpol 2, Pak. Baik. Ini tentang pembuatan SIM. Pembuatan SIM. Ya. Nah, ini juga kan sudah terbit. Siap. Aturan bahwa pembuatan SIM ini harus dipastikan status BPJS kesehatannya aktif. Nah, ada landasan atau regulasinya nggak sih, Pak, ini? Podcast 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal masih mengudara menemani Anda Handetolan di Tangerang Radio 91 FM. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengudara bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Berbincang-bincang seputar tentang BPJS Kesehatan Handetolan. Ada informasi apa pada pagi hari ini? Tentunya juga kita sudah mengundang narasumber kita untuk berbincang-bincang di Tangerang Radio. Sudah bersama kami Bapak Farhan Ferdiansyah, Kabag Kepesertaan BPJS Kesehatan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas Andri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebaliknya Pak Farhan, gimana nih kabarnya? Sehat walafiat. Sehat ya? Luar biasa. Hujan terus, Pak? Hujan terus setiap zuhur saya perhatikan. Betul. Iya. Sampai malam. Sampai malam ya. Gimana, body udah siap? Alhamdulillah fit. Yang pasti prepare ya? buat para pendengar Handetolan ya. Betul. Membawa jas hujan. Kalau Pak Farhan sendiri nih pribadi Ya. untuk apa ya, daya tahan tubuh kita tuh biar tetap fit. Apa sih tipsnya, Pak? Wah tipsnya ya. Pertama Apa tuh? istirahat yang cukup sih. Ah, itu sih, bener. Ya, Tidur jadi, ya. Betul tidur. Ya akhir-akhir ini kebetulan maksudnya rasanya pukul 9, pukul 10 ngantuk udah. Tidurin aja. Tidur aja gitu. Betul. Bangun HP jam- simpan dulu. Betul. Jam 3, jam 4 bangun subuh enak Iya, kan. Mau betul. sholat subuh segala macam. Jadi lebih fresh, kerja juga fokus. Sudah di Tangerang Radio, semoga nanti bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang juga bisa langsung perhatikan oleh masyarakat, karena ini informasi yang sangat penting mengenai peraturan kepolisian. Nah. Betul ya, Pak? Perpol nomor 6 tahun 2023, Perpol 2 nomor 2023 juga ini bakal kita bahas pagi hari ini. Kita akan membahas Handetolan yang memang ini jadi headline juga di tengah masyarakat ya, mengenai membuat SKCK sekarang harus aktif JKN-nya. Bukan hanya itu, bikin SIM juga ya Pak Farhan ya. Betul sekali. Bikin SIM juga begitu. Nih penjelasan dari Pak Farhan sendiri mengenai Perpol 6 dan Perpol 2 di perspektif dari BPJS Kesehatan. Seperti apa, Pak? Ini Siap. setelah terbit peraturannya. Peraturannya ya. Tadi Perpol 2 dan Perpol 6 2023 ini kemudian kenapa di BPJS begitu ya? Betul. Padahal itu peraturan polisi yang diterbitkan oleh Polri, maaf. Nah, izin ini terkait dengan penerbitan SKCK dan SIM. Ternyata peraturan tersebut ada di teman-teman Polri. Iya. Implementasinya di daerah di Polres dalam pelaksanaan penerbitan SIM dan SKCK. Nah, Ya. ternyata ada syarat yang ditambahkan, yaitu adalah bagi masyarakat Handetolan pendengar begitu ya, kemudian mau mengurus SIM dan SKCK itu harus memastikan kepesertaan JKN-nya aktif. Aktif. Betul. Oke. Jadi sebelum sebelum berproses ke Satpas SIM atau ke tempat SKCK, pastikan kepesertaan JKN-nya aktif. Nah, kemudian ya tentu Perpol ini ranahnya leading sektornya ada di teman-teman Polri. Kepolisian. Tapi karena ada hubungannya dengan JKN, Betul. hanya menambahkan syarat bahwa kepesertaan JKN-nya aktif. Baik. Seperti itu. Dan ini sudah dituangkan ya peraturannya di tahun 2023. Betul. Tapi implementasinya memang baru akan tahun 2025 atau sudah? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Jadi untuk yang dari SKCK itu sejak bulan Mei sudah berjalan. Sedangkan SIM uji coba nasionalnya per tanggal 1 November kemarin. Baik. Jadi kemudian lanjut Mas Andri izin menambahkan bahwa Perpol ini adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2021. Langsung dari Infres ya? Iya, Dari Inpres. Presiden, Jadi ya. Inpres itu isinya kepada kurang lebih 30 kementerian lembaga. Instruksi Presiden ini salah satunya adalah ke lembaga Polri. Baik. Di dalam Instruksi Presiden tersebut kemudian menugaskan Polri untuk mempersyaratkan kepesertaan JKN dalam pengurusan SIM
STNK dan Baik. SKCK. Betul. Dan penegakan hukum seperti badan usaha yang menunggak itu kita bisa koordinasi dengan Polri atau Polres di daerah untuk melakukan penegakan hukum. Saling korelasi akhirnya ya. Ya, kita kolaborasi antar dengan lembaga kepolisian ya. Yes. Baik, berarti memang ada korelasian dari pembuatan SKCK maupun SIM dengan memastikan status JKN aktif. Nah, ini seperti apa nanti ininya? Ya. Jadi gini, pertama pesertaan JKN itu adalah kepesertaan wajib. Nah, jadi bagi warga negara Indonesia, bahkan warga negara asing yang bekerja lebih dari 6 bulan itu wajib mempunyai kepesertaan JKN. Nah, bagi masyarakat yang belum mempunyai JKN, maka ya pertama dia harus daftar di awal kan. Yang kedua pada saat dia mengurusi administrasi di lembaga lain, maka kepesertaannya diwajibkan. Baik. SKCK itu kan kalau dilihat dari perspektifnya kan SKCK itulah surat keterangan catatan kepolisian bahwa warga negaranya patuh gitu ya. Patuh dan tidak pernah berurusan dengan hukum yang berat. Salah satu kepatuhan sebagai warga negara adalah mempunyai program JKN. Nah, jadi di sisi hilir itu di monitoring atau diawasi pada saat pengurusan dokumen di instansi lain wajib memiliki kepesertaan JKN. Baik. Ini pun berlaku juga bagi di BPN terkait dengan jual beli tanah juga sama. Itu sudah lama, bahkan pertama kali kita implementasi juga diwajibkan kepesertaan JKN-nya aktif. Baik. Kemudian salah satu upayanya adalah meningkatkan upaya penegakan hukum kepada pemberi kerja selain penyelenggara untuk melaksanakan kepatuhan membayar iuran JKN karena kan kepesertaannya wajib aktif. Harus aktif ya, Handetolan. Berarti kan sebelum peraturan kepolisian nomor 6 tahun 2023 ini terbit, BPJS Kesehatan ini sudah terlibat terlebih dahulu sebelum diterapkannya peraturan ini. Nah, upaya-upaya apa nih yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam terlaksananya Perpol 6 ini, Pak? Ya, upaya Perpol 6 ya. Perpol 6 itu kita bergerak dari mulai di tingkat nasional maupun di tingkat cabang. Dari bulan Januari itu kita mulai membuat media informasi seperti banner, poster, kemudian distribusi ke masing-masing daerah dan kita koordinasi dengan polsek setempat begitu. Kemudian di bulan Februari juga sama, memastikan bahwa karena gini poster dan segala macam itu kan ada persetujuan juga dari pihak Polri-nya apa sesuai apa tidak kan diproduksi dan ada persetujuan dari masing-masing instansi. Kemudian di bulan Maret sampai dengan Mei kita waktu di SKCK ada pendampingan juga dengan teman-teman pelayanan. Oh, ada pendampingannya. Jadi saat ini pun di Polres di Satpas ada petugas kami juga yang sedang mendampingi petugas Satpas SIM untuk berarti sekarang udah yang tugas di kepolisian ya? Iya. Dan kita jadwalkan setiap hari Jumat ada, setiap hari Selasa ada sampai dengan bulan Desember. Tujuannya untuk petugas di Satpas SIM itu ya terbiasa dengan pengecekan kepesertaan JKN-nya aktif. Dan nantinya berjenjang, Pak? Bakal ada tim yang di sana? Untuk yang di Satpas itu, untuk yang di SIM sudah selesai pendampingan. Oh, udah. Karena di bulan Mei kita mulainya, tapi kalau untuk yang di SIM sampai dengan bulan Desember. Sampai Desember nanti kita. Ya. Nah, pendampingan itu untuk petugas di pelayanan SKCK maupun di Satpas SIM terbiasa dalam melakukan pengecekan kepesertaan JKN-nya aktif. Baik. Dan kami juga berikan aplikasi di petugas Satpas maupun SKCK. Aplikasinya sama atau beda? Aplikasinya sama. Pada prinsipnya adalah petugas menginputkan nomor induk kependudukan, kemudian nanti akan muncul kepesertaan JKN-nya aktif atau tidak. Oh, langsung dicek di lokasi. Betul. Nah, kemudian tentu kalau di Perpol sudah dari sejak bulan Mei, sedangkan di Satpas kita berjalannya sejak 1 November. 1 November. Senasional seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Yes, iya. Oke. Baik. Dan untuk ini Pak, mengenai apa ya, dari SKCK ini kan juga sempat timbul pro dan kontra dari masyarakat. Tapi kalau menurut Andri sendiri kan sekarang khususnya di Kabupaten Tangerang ya, yang Andri tahu itu sudah UHC. Itu kan artinya hampir seluruh masyarakat, hampir ya Andri bilang hampir seluruh masyarakat sudah tercover BPJS Kesehatan. Oleh karena itu dengan kata lain pede nih bikin peraturan seperti ini karena udah UHC juga. Tapi untuk Kabupaten Tangerang sendiri ini kan mungkin ada yang belum bayar dan lain sebagainya. Apakah masih ada indikasi untuk masyarakat yang ternyata sudah tidak aktif, Pak? Pertanyaan bagus. Jadi di Kabupaten Tangerang ini ada sekitar 3,3 juta lebih. Itu sebanyak di atas 98% sudah terdaftar BPJS Kesehatan. Jadi secara cakupan hampir bahkan mungkin banyak yang bukan banyak. Banyak yang sudah terdaftar. Hampir seluruhnya kalau dilihat dari agregat data ya.
Tapi yang aktif ada berapa banyak kan itu pertanyaannya. Itu. Yang aktif ada 77%, 70 sampai dengan 78%. Artinya ada 22% kurang lebih yang tidak aktif. Oke. Nah, dalam hal konteksnya pengurusan SKCK dan SIM, pastikan kita melihat usia kan. Betul. Usianya adalah di atas 17 tahun KTP untuk SIM lah ya. jelas ya. Untuk pengurusan SIM di atas 17 tahun. Kemudian untuk SKCK yang mencari kerja ya di atas 21 mungkin artinya kemungkinan bahwa pada saat datang dia belum aktif itu mungkin bisa ya pastikan aja bahwa dia adalah tapi sebagian besar sudah terdaftar begitu ya. Nah, sekarang yang peserta sudah terdaftar sebagai peserta mandiri ini yang menjadi penting. Pesan saya mau sampaikan adalah bagi peserta yang terdaftar sebagai peserta PPPU pastikan pembayaran dilakukan setiap bulan sehingga kepesertaannya aktif. Itu kan. Kemudian kalaupun pada saat pengurusan tidak aktif maka mohon untuk lakukan pembayaran. Seperti itu. Kalau misalnya tidak di dalam teknis administrasinya di masing-masing SKCK maupun Perpol pada pengurusan kemudian dia menunggak dan tunggakannya besar bisa juga ikut program rehab. Oh iya, betul, kemarin juga kita sudah sosialisasi di sini. Yes, program rehab. Jadi pada saat pengurusan tidak aktif, tetapi ada eviden bahwa sudah mengikuti program cicilan rehab. Bisa daftar di mana? Aplikasi Mobile JKN dan Care Center 165. Bisa lewat mobile phone, aplikasi maupun langsung datang ke kantor terdekat ya. Betul sekali. Baik. Dan kalau menurut Andri pribadi sih ini bagus juga Pak. Ini membantu untuk perusahaan-perusahaan juga. Contohnya gini, kita berbicara mengenai Perpol 6 SKCK. Orang banyaknya untuk melamar pekerjaan, mungkin ada juga yang untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Ya. Nah, untuk pekerjaan ini kan berarti nanti pada saat sudah aktif BPJS-nya perusahaan tidak perlu repot-repot untuk ini lagi ya Pak ya? Nah, ini bagus nih ya? pertanyaannya, situasinya. Tapi mungkin gini, karena pada saat pengurusan SKCK, dia itu adalah asumsinya dia belum bekerja. Tapi untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi sebelum bekerja, dia bisa jadi sudah terdaftar. Baik itu sebagai peserta PBI dibayarkan oleh pemerintah, baik maupun sebagai peserta mandiri. Pada saat nanti sudah atau tanggungan orang tuanya di perusahaan maupun PNS TNI Polri. Per saat nanti akan masuk menjadi pekerja setelah diterima, nanti akan dipindahkan jenis kepesertaannya menjadi peserta yang didaftarkan oleh perusahaan. Nah, jadi artinya apa? Tadi ada pandangan bahwa berarti ngurus SKCK kan kita mau buat kerja ya. Tapi kemudian kita dimintai BPJS Kesehatan pada saat mengurusi SKCK. Nah, perspektif itu sebenarnya terbalik. Jadi artinya gini, maksudnya adalah justru karena kewajiban BPJS itu adalah sejak dia lahir bahkan saat ini, karena program BPJS sudah berlangsung dari 2014. Jadi sudah lama, sudah jauh-jauh hari sebetulnya si warga negara ini harus sudah terdaftar JKN, entah itu mandiri, PBI maupun ditanggung oleh orang tuanya. Jadi pada saat sebelum mendapatkan pekerjaan harusnya sudah terdaftar BPJS. Nanti pada saat sudah dapat pekerjaan karena sudah mengurus SKCK kemudian dapat pekerjaan di perusahaan, nanti akan dipindah jenis kepesertaannya menjadi peserta dari perusahaan dan menjadi kepatuhan si perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi kan memang lebih kompleks saja nantinya ya Pak ya? Iya, jadi ya kan ada pandangan bahwa kan saya mau bekerja makanya ngurus SKCK gitu ya. Ya justru sebelum bekerja Anda harus sudah tercover, terdaftar BPJS di segmen lain, bukan sebagai perusahaan atau. Baik, kita pindah ke Perpol 2 Pak. Ini tentang pembuatan SIM. Ya. Nah, ini juga kan sudah terbit. Aturan bahwa pembuatan SIM ini harus dipastikan status BPJS kesehatannya aktif. Nah, ada landasan atau regulasinya nggak sih Pak ini? Ya betul. Ini juga sama seperti tadi bahwa tadi di instruksi Presiden itu nomor 1 2021 terkait dengan optimalisasi program JKN. Salah satu perintahnya adalah mengenai ke Polri dan mensyaratkan SIM dan SIM, SNK dan SKCK dirubah peraturannya. Ini terbitlah kemudian peraturan Perpol nomor 2 terkait dengan SIM. Nah, kami juga berterima kasih banyak ini dengan pihak Polres di Polresta Tangerang sangat mensupport. Kemudian kita difasilitasi dan koordinasinya sangat lancar sehingga kemarin pada saat mau pendampingan di tanggal 1 November kita diakomodir sampai sekarang masih tetap berjalan. Seperti itu. Jadi landasnya sama di Perpol 2 itu di pasal 9 ayat 1. Ya, masih impres Pak ya? Ini udah Perpol Perpol 2-nya terkait dengan penerbitan SIM itu perubahan Perpol nomor 5 tahun 2021.
salah satunya disyaratkan terkait dengan kepesertaan JKN-nya aktif. Skemanya sama seperti SKCK. Sama tadi. seperti Iya, SKCK. betul. Tapi kan kalau SKCK tadi sudah dijelaskan ya, hubungannya apa sih gitu. Nah kalau SIM apa nih korelasinya Pak? Ya. Hubungannya apa sih SIM sama BPJS Iya lagi, Kesehatan gitu gitu ya, kan? betul. Orang mau naik motor, gitu mau naik mobil. Iya, jadi Ini sama gimana, pada Pak? prinsipnya adalah kepesertaan JKN ini adalah wajib. Kepesertaan JKN ini adalah wajib. Nah, kewajiban itu yang dihilir. Iya. Dihilirnya kemudian pada saat proses administrasi keperluan pelayanan publik itu ditanyakan ada nggak kewajibannya dia sudah dipenuhi nggak terdaftar sebagai peserta JKN. gitu. Jadi pada prinsipnya sama pada saat kenapa sama dalam arti gini, pada saat pengurusan SIM itu kan harus melampirkan surat keterangan sehat tuh. Nah, sama lampirkan surat keterangan sehat beserta bahwa eviden atau bukti bahwa dia sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif. Oke. Tentu kalau segmennya tadi bisa dilihat dari mana aja, PBI, PBPU maupun dari perusahaan gitu kan. Dari kelompok umurnya pun ya tentu aja kalau SIM di atas 17 tahun kan. Sudah punya Dan- KTP ya. Betul. Iya, dan secara probabilitas tadi dengan UHC 100 hampir 100%, kemudian keaktifan 77%, ya pastikan aja sekarang masyarakatnya yang mengajukan sudah aktif atau belum. Termasuk yang PBPU Mandiri, pastikan pembayarannya setiap bulan. Betul, rutin dibayarkan ya agar tetap aktif Handetolan. Dan kalau berbicara mengenai pembuatan SIM dan juga JKN harus aktif Pak Nin, langkah apa yang telah dilakukan? Ini kan pernah diuji coba ya secara nasional dari implementasi Perpol 2 tahun 2023 ini. Ya, baik. Pada dasarnya sama dengan yang SKCK ya, di tingkat nasional koordinasi dengan Polri begitu, manajemen pusat, dan itu juga kita lakukan, manajemen pusat melakukan uji coba di beberapa Polda. Mungkin yang saya ingat ada Polda DKI, kemudian Bali, kemudian ada di Sumatera juga di beberapa tempat lah sebelum uji coba senasional. Jadi upaya-upaya tersebut sudah disampaikan, bahkan kita ada diskusi publik kalau tidak salah dengan pakar-pakar begitu ya, terkait dengan implementasi Perpol 2 ini SIM. Sama pada prinsipnya mungkin timelinenya aja yang berbeda dengan yang di SKCK, tapi pada prinsipnya sama, seperti penyiapan media informasi, kemudian sosialisasi, publikasi, kemudian kita juga uji coba di beberapa tempat tadi di Polda-Polda yang menjadi uji coba itu ada 7 Polda. Kemudian baru implementasi pendampingannya secara nasional itu di bulan November ini seperti itu. Kita juga lakukan evaluasi di bulan Oktober, sebelum di bulan November itu kita evaluasi juga tuh manajemen pusat dengan Polri evaluasi apakah ada improvement atau apa gitu ya. Dan pada saat uji coba kemarin alhamdulillah ada instruksi juga dari Kapolri kepada seluruh Polda dan Polres untuk menjalankan Perpol 2 ini. Jadi pada saat kita di bawah secara nasional. Secara nasional. Jadi pada saat kita koordinasi dengan bapak-bapak di Polres, alhamdulillah sudah satu pemahaman, satu persepsi. Jadi enak ya, tinggal jalan aja. Iya betul. Berarti sampai bulan November ini juga masih uji coba nasional ya Pak? Ya, uji coba nasional. Jadi uji cobanya dari bulan November sampai dengan seterusnya. Karena gini, ada improvement juga pada saat nanti pengecekan kepesertaan JKN KIS-nya aktif itu juga akan terintegrate dengan sistem informasinya di Polres. Berarti secara nasional. Cuman masih pengembangan sistem sampai nanti mungkin di bulan Juni 2025. Nah itu jadi mandatori itu. Mandatori dalam artian wajib banget gitu, harus kepesertaan JKN-nya aktif. Makanya dari sekarang uji coba pastikan Handetolan pendengar daftar peserta JKN KIS yang aktif. Jadinya Andri lebih paham nih Pak setelah mendapatkan penjelasan langsung dari BPJS Kesehatan ya. Kalau awal-awal pas lihat berita kan masih yang tadi tuh ya, ternyata ada tahapan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini apa ya harus aktif JKN, meskipun Andri memang aktif kepesertaannya, cuman korelasinya apa sih, hubungannya apa kok harus aktif BPJS? Terus juga ada sedikit komentar juga ya kan, ini kita dipaksa untuk ini gitu. Padahal kan sebetulnya sudah tercover. Dan harus juga kita punya BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi pandangannya sama. Sekarang kan kewajiban warga negara itu kan program JKN KIS ini wajib. Nah kewajiban itu sudah dilaksanakan atau belum sih? Itu kan pertanyaannya kan.
Oh, kalau sudah tidak perlu kekhawatiran kan. Iya. Kalau belum, mohon untuk gunakan kewajibannya. Masyarakat bisa daftar sebagai peserta mandiri, misalnya silakan aja dan wajib membayar iuran setiap bulan. Dan terus kenapa kemudian jadi dipersyaratkan? Karena itu tadi pada saat SKCK itu menjadi salah satu kewajiban si warga negara bahwa memang dia taat peraturan kan. Salah satunya mengikuti program JKN. Betul. Pada saat di SIM pun sama, apalagi di SIM. Iya, Kan ada resiko. Walaupun nanti ada jaminan ini, Mas Andri, ada jaminan jasa harja kalau terjadi kecelakaan, memang tidak langsung BPJS yang jamin, karena nanti ada jasa harja kalau dia memang kecelakaan dari asuransi kecelakaan di ruas jalan betul, tol. karena kan pada saat kita bayar SNK pasti ada iuran untuk jasa harja kan. Kemudian kalau dia memang konteksnya kecelakaan kerja juga nanti ada dari teman-teman BPJS ketenagakerjaan sebagai jaminan kecelakaan kerja. Selama rutenya dipahami rute pekerja bekerja, maka dia masuk ke dalam jaminan kecelakaan kerja. Pada saat kemudian dua penjamin ini tidak bisa jamin dengan memang sesuai ketentuan, baru BPJS Kesehatan bisa jamin. Syaratnya apa? Ya kepesertaannya aktif. Itu dia. Seperti itu. Baik. Ini masih bakal kita bahas, Anda telan, masih banyak pertanyaan di kepala Andri untuk bertanya langsung sama Pak Farhan, dan semoga kita akan memahami dengan baik ya, karena setiap peraturan itu sudah dikaji, sudah diuji. Pokoknya memang ini untuk kebutuhan masyarakat tentunya. Tetap bersama kami di Tangerang Radio 91 FM. Tangerang Radio 91 FM.